Salam. Puji nama Tuhan. Hari ini temanya adalah cobaan hidup di akhir zaman. Di akhir zaman. Saudara, kalau kita bicara tentang cobaan, maka kita akan terbayang apa, saudara? Kebayang apa? Duh, cek nemene ya hidup ini ya, saudara ya. Aduh, kayak gini rasanya ya, enggak punya uang. Ya. Aduh, cek nemene ya. Kenapa kok nasibku kayak gini, hutang kok banyak bertubi-tubi gitu ya, saudara. Itu cobaan. Jadi cobaan itu tidak menyenangkan hati, itu pasti, saudara. Tapi kita harus tahu bahwa cobaan yang kita hadapi itu adalah apa? Tidak akan melebihi dari kemampuan kita, dari kekuatan kita. Diamini, saudara. Kalau kita tidak mengamini, berarti saudara mulai galau-galau hidupnya. Kalau sudah galau-galau, maka terjadilah pemberontakan di dalam apa? Tubuh. Kalau sudah berontak tubuhnya, maka tidak akan bertemu dengan Tuhan. Apa yang ditemukan? Cobaan makin menindas. Hidup makin merasa bahwa kok cek nemene ya, kok ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa berkutik. Nah, itu adalah cobaan hidup, saudara. Kadangkala cobaan ini tergantung dari apa yang kita hadapi. Kalau proses kita, kadang kalau kita bilang orang dunia bilang mood, tahu mood ya, semangatnya menggebu-gebu, cobaan, tidak ada apa-apanya, saudara. Kenapa? Karena merasa mood. Tapi kalau tidak mood, saudara, ngedrop. Nah, kebanyakan ini adalah jiwa muda. Ya, jiwa muda adalah orang-orang yang di bawah 40 ke bawah, saudara. Biasanya masih punya mood dan kekuatan memakai fisik. Aku bisa, aku iso, aku bisa, aku mampu. Kamu sapa, aku sapa, gitu, saudara. Tapi kalau sudah 40 ke atas, saudara, apalagi menginjak kepala 5, kadangkala kita kebawa oleh memori. Ya, itulah keadaan hidup kita. Jadi cobaan ini akan ada di tengah-tengah kita sewaktu-waktu. Dan cobaan ini Tuhan gambarkan Tuhan berkata bahwa aku ini juru selamatmu. Biarkan aku tinggal di dalam perahu hidupmu. Supaya perahu hidupmu itu akan kuat. Karena yang maju itu bukan pribadimu lagi. Tetapi Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Izinkanlah perahu kehidupan kita dipimpin oleh siapa? Juru selamat. Siapa? Tuhan Yesus. Kayak arek cilik ibu ditanyai gitu loh, lek ndak digitune nanti ngantuk, Dik. Ya. Apa korban tadi, Bu? Apa korban tadi, Mah? Mbok, aku ngantuk matang, saudara. Saudara enggak dapat berkat ya. Sudah pelepasan berulang-ulang kali, saya tidak ada perubahan. Kenapa? Karena saudara tidak fokus. Saudara harus fokus ke dalam firman Tuhan, fokus dalam penyembahan. Kalau saudara memperhitungkan semuanya itu, saudara, dengan tubuh saudara yang lemah ini, bawa perahu hidup kita ini, bukan bulan ini saudara ya, kok kayak bulan saudara. Gini ya mungkin ya. Ya, jadi kalau proses kehidupan kita ini saudara, kayak perahu, ya saudara, berarti tinggal di mana? Di tengah ombak, di tengah lautan. Ya lek tengah lautan iso jalan, Bu. Ada yang gitu, saudara, konseling. Tapi ini bukan di tengah lautan, di mana? Di padang pasir yang luas. Terus lah, yuk gak iso jalan. Maju ndak iso, mundur ndak iso, kelelep, Bu, masuk. Ambles sudah. Nah, apa itu? Padang pasir adalah hidup kita yang selalu penuh dengan batu kerikil. Jadi hidupnya penuh dengan luka. Luka. Makanya selama kita memiliki hati yang luka,
kita tidak akan bertemu dengan Tuhan. Cobaan itu dalam hidup kita ini, di akhir zaman ini akan menindas kita. Dan kita tidak mendapatkan keselamatan yang digambarkan dalam perahu ini. Perahu ini adalah proses hidup kita. Marilah kita sadar bahwa pribadi kita ini seringkali diombang-ambingkan dengan masalah. Saudara pasti akan merasa tidak siap kalau saudara dalam posisi baru menikah, pernikahan pertama, belum memiliki anak, sudah bertengkar pagi siang malam, akhirnya suasana tidak menyenangkan. Itu yang sudah menikah. Kalau pacaran Bu, podo wae saudara. Kalau sudah jauh pengen deket, cowet. Akhirnya beda pendapat. Nah mulailah pola pikir kita berjalan hingga hati kita menjadi luka. Kalau sudah menikah, saudara, tidak ada lagu pulangkan saja, itu kan lagunya dunia, saudara. Saya ingat-ingat itu jadi saya senyum-senyum sendiri. Ya, kenapa? Itulah keadaan dunia. Kita sudah kuat balik ke orang tua. Nah, bukan itu solusinya. Mari kita belajar dalam proses cobaan akhir zaman ini, kita belajar untuk lebih mendewasakan iman kita dalam segala perkara. Mungkin saudara tidak terbiasa, tapi saudara harus belajar untuk mau melewatinya. Ketika seseorang konseling, saudara, ya, kita bilang bahwa di dalam tubuh manusia itu ada 3. Ya, katanya. Apa itu? Tubuh, roh, jiwa, katanya. Ya, tapi tubuh tidak ada apa-apa. Rohnya, kenapa? Tidak ada bingung, saudara. Dingok ya. Kok bisa roh tidak ada? Ya. Kenapa roh tidak ada? Karena kita memiliki hati yang luka. Itu pertama. Tidak siap. Jadi kalau roh itu keluar masuk, pasti ada sesuatu. Mungkin kita punya sesuatu beban keuangan. Mungkin kita punya satu beban keluarga. Di ambang perceraian. Mungkin kita memiliki suatu beban anak kita. Mungkin kita memiliki suatu beban suami kita, istri kita, mantu kita. Banyak hal di dunia ini yang apa ya? Kalau orang bilang, "Yo ini iki cobaan." Ya semau ya apa nasibmu, Nak? Bukan nasib. Tidak ada kata nasib di sini. Amin. Kita anak-anak Tuhan tidak boleh berkata nasib. Tapi kita anak-anak Tuhan berkata, di dalam tangan Tuhan kita ada. Amin. Di dalam tangan Tuhan kita dipegang erat-erat. Amin. Jadi apapun yang terjadi, suka maupun duka, di dalam tangan Tuhan pasti ada keselamatan. Amin. Itu harus kita imani. Jadi kalau kita dibilang nasibmu pancen segitu, tidak ada, saudara. Ya, mari kita berkata dalam kehidupan kita ada juru selamat, berarti Tuhan Yesus ini akan mengangkat hidup kita perlahan-lahan untuk menuju bukan kesuksesan, menuju suatu kehidupan yang kekal. Kalau kita menuju hidup yang kekal, berarti kita semuanya itu beruntun, saudara. Hidup kekal itu beruntun, saudara. Tuhan mengajarkan kita untuk hidup kekal, menuju ke sini. Kekal. Ini tujuannya. Ya, saudara. Ini tujuannya. Tujuan Tuhan atau Bapa kita di surga adalah supaya manusia masuk ke dalam proses hidup kekal. Ini proses. Tidak bisa jalan dewek. Tapi kita harus memakai iman. Nah, ini harus memakai iman. Iman itu apa, Bu? Percaya? Enggak cukup percaya toh. Iman ini adalah praktek hidupmu. Apa yang kamu lakukan ketika kamu menghadapi masalah? Apa yang kamu lakukan ketika kamu sakit? Apa yang kamu lakukan ketika kamu menghadapi keuangan kamu sudah mulai merosot? Apa yang kamu lakukan? Apa kamu minta Tuhan berkati aku imbuano Tuhan? Kasih ono tambahan karena aku tidak cukup yang tadinya 10 jadi sekarang jadi 20. Gara-gara ABC. Kadang kita tuh melemparkan kesalahan itu begitu mudah, saudara. Gara-gara ini, tambahan ini, jadi kita harus nambah ini. Itu hitung-hitungan, saudara.
Mari kita belajar untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Apapun yang terjadi, kita milik Tuhan. Sekalipun Tuhan menuntun hidup kita, ada banyak hal yang membuat kita itu tidak siap, saudara. Kenapa? Karena kalau kita tidak pernah mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita menganggap orang itu remeh. Gitu kok pendeta, gitu kok gini. Pemberontakan di dalam tubuhnya itu lebih kuat daripada kerelaan. Nah, padahal dengan jelas tujuan Tuhan itu memproses kita masuk iman ini kita harus rela. Rela. Orang rela harus berkorban. Kalau tidak berkorban, tidak rela. Pasti itu akan terjadi. Tapi tabur tuwe. Selama saudara sesuai dengan perintah Tuhan, kita tidak berontak, kita tidak marah, kita tidak jengkel, kita tidak mengumbar itu apa ya? Melakukan sesuatu yang enggak pas. Itu Tuhan mau. Rela ini kita harus belajar di sini, saudara. Untuk rela itu kadang kita tuh tidak terima. Jor-joran, saudara, akhirnya. Kalau kita selama kita memiliki perkara itu adalah manusiawi. Jadi kita belum masuk ke peringkat ini. Hidup kekal. Ini proses. Ketika saya dibilang, dikata-katai, kamu ini siapa? Kamu tuh tidak bisa apa-apa. Kamu tuh loh, gara-gara itu toh kamu jadi begini. Itu tak pikir, saudara. Tak pikir, tak masuk di hati. Sisi luka, saudara. Akhirnya ada keminderan. Selama kita memiliki keminderan ini karena luka. Minder, tidak percaya diri itu karena luka. Ingat, kalau saudara tidak percaya diri berarti saudara luka. Tidak boleh ke sana. Ketika kita sudah benar, hati-hati, sudah jalannya hati-hati itu masih ketendang, saudara. Masih ada aja yang masih disalahkan. Masih ada perkataan yang tidak menyenangkan. Tapi kita harus siapa? Rela. Orang rela itu mesti dengan cucuran air mata, saudara. Orang rela berkorban ini sangat tidak menyenangkan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hati kita. Wes ya, aku jembok senggol, itu dulu saya. Kamu jangan nyenggol aku ya. Lek kamu nyenggol, awas kamu. Karena aku tidak nyenggol kamu. Tahu ya maksudnya? Jangan coba-coba kamu ganggu aku lu ojo mbok ganggu. Itu saya. Kadang sifat kepribadian itu muncul aja dalam hidup kita. Itu memori. Kalau memorinya sudah muncul, sudah, wes pasti kita meluap-luap. Itu saya sudah alami. Sudah terpendam puluhan tahun. Kalau itu terus tiba-tiba muncul, itu membuat luka sendiri. Nah, itu yang harus ditangguli. Proses yang seperti ini, saudara, proses yang seperti ini adalah perjuangan. Kenapa? Karena kita harus melewati. Kalau bersama Tuhan kita tidak pernah dikecewakan. Tapi kalau dengan orang berharap, kita pasti kecewa. Ada kesalahpahaman. Ada kadang kita tidak disenangi, kita disakiti. Kadang kita ini sudah nerima, tetap diinjek-injek. Nah itulah proses. Kemudian pertolongan itu pasti disediakan tepat pada waktunya. Kalau kita berseru, kalau kita betul-betul minta Tuhan, lepas beban ini. Tuhan pasti lepaskan. Sama nanti kita lihat film di mana pada waktu itu Tuhan sudah tahu benar, sudah tahu. Orang yang masuk dalam roh penglihatan, dengarkan baik-baik. Orang yang masuk dalam roh penglihatan, dia tahu apa yang terjadi. Kalau itu tidak menyenangkan, mau enggak saudara? Enggak mau. Enak ya kamu ya, bisa melihat segala-gala. Siapa yang bilang enak? Kita loh di jalan ketemu orang tabrakan 3 hari. Teriak-teriak, panggil-panggil, tolong ono aku. Aku ini loh, pecah ini loh otakku, tolong ono aku. Pecah, keluar kelihatan darahnya gitu. Nanti kalau enak lewati di kuburan, kuburan dia banyak yang teriak-teriak saudara.
Hei kamu hamba Tuhan, satunya hei kamu manusia. Banyak kalau kita perhatikan terus, itu membuat kesedihan. Nah, kita melihat film ini nanti, bukan roh-roh itu yang diceritakan. Yang diceritakan tentang kehidupan pribadi Tuhan Yesus. Dia tahu betul apa yang bakal terjadi. Dari proses kehidupan ini seringkali banyak hal yang membuat kita ini kecewa. Tuhan pada waktu itu Tuhan sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Allah. Jadi gini, kalau kita itu masuk dalam kebenaran Tuhan, ya, tubuh ini sudah masuk dalam kebenarannya, roh juga masuk, jiwa juga masuk, maka ini satu paket ini masuk di dalam urapan, namanya urapan Roh Kudus. Semua manusia, termasuk Tuhan Yesus. Nah, kalau sudah masuk dalam urapan Roh Kudus, saudara, maka disitulah Tuhan mulai berkarya. Jadi kalau kita sudah mendapat urapan dari Roh Kudus, hidup kita ini bukannya hidup kita lagi yang lama, tapi hidup diperbarui. Jadi sering berdoa, sering suka baca firman Tuhan, ya, suka nyanyi-nyanyi. Walaupun kita seorang ibu rumah tangga, mungkin kita seorang bapak pekerja sibuk, mungkin kita seorang pemuda yang banyak kegiatan, tapi suka memuji-muji Tuhan. Nah, itu bedanya. Jadi, urapan Roh Kudus ini membentuk tubuh roh jiwa kita untuk masuk ke mujizat. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu setia dari kecil sampai besar, apa yang kamu dapat? Yo Bu, diberkati, seger waras, baik-baik, tambah gemuk. Loh, bukan itu yang Tuhan cari loh, saudara. Tuhan mencari ketika kita ada dan mengenal Tuhan, yang namanya urapan Roh Kudus masuk, hidup kita ini untuk Tuhan sepenuhnya. Loh Bu, wong aku lo ndak pinter ngomong. Loh Bu, aku lo banyak utangnya ndak siap Bu untuk melayani. Aduh Bu, itu adalah alasan semua. Tuhan berkata, nohole Bu, terus sikian, noye dapa, nohole ke, lihat ya. Tahu maksudnya? Ketika kamu menghadap aku dan kamu percaya saja, aku menambah imanmu sehasta. Dan ketika imanmu berjalan, maka aku akan membuka semua yang tersembunyi. Dan ketika kamu masuk dalam hadiratku, aku akan mencurahkan kuasa rohku, di mana kemuliaanku menyertai kamu. Sehingga kita mendapat kuasa yang besar dari Tuhan. Nah, itu bukan untuk hamba-hamba Tuhan tok, bukan untuk pelayan-pelayan Tuhan, bukan pendoa-pendoa. Kita semua mendapat bagian itu. Sudah enggak menerima? Belum Bu. Lah kenapa? Aku sih ngantuan Bu. Doa noto aja supaya aku enggak ngantuan. Aku seneng lihat itu loh tinju-tinju Bu. Loh, apa hubungannya saudara? Apa hubungannya? Lebih berharga mana hidup saudara diangkat oleh Tuhan daripada saudara melihat hal-hal seperti itu. Itu hanya selingan, tahu selingan. Itu membuat kamu tertawa sementara kemenangan, wah gitu. Tapi kamu enggak dapat apa-apa, betul enggak? Wah semenang, wah sukacita. Tapi kamu cuma merasakan kenikmatan sementara. Tapi ketika kamu menerima urapan Tuhan, kemuliaan Tuhan turun, kamu bisa merasakan kebahagiaan melihat itu. Dan kamu bisa mengembangkan kuasa Tuhan di tengah-tengah hidupmu. Itu yang Tuhan mau. Jadi kita harus tahu, urapan kuasa Roh Kudus ini akan menuntun saudara kemana Tuhan mau bawa saudara. Yang jelas, si iblis tidak suka kita menang. Itu jelas. Jadi pada waktu itu, saudara, Tuhan Yesus lagi berjalan. Ya. Dia melihat mungkin ada pohon besar, dia melihat di sana ada gunung. Saya percaya bahwa Tuhan itu suka seperti itu loh, saudara. Kenapa? Karena dia suka sekali duduk di tempat suatu kesunyian dan dia berdiam diri di situ.
Itu menunjukkan bahwa dia, orang Tuhan Yesus itu suka menikmati ciptaan Allah. Mungkin orang bilang, aduh aku tuh loh, aduh ngerasa pokok gunung tinggi lah ya wis. Mungkin gitu saudara. Ada yang gitu, tidak apa-apa. Tapi menikmati hadirat Tuhan, lihat anak-anak besar. Pernah enggak saudara? Tidak pernah lihat pemandangan, tidak pernah lihat matahari, tapi sudah melihat anak besar. Senyum-senyum sendiri. Aduh, syukur anakku sudah gede, sekarang sudah joko, sekarang sudah ayu, sudah. Aduh, pernah enggak saudara nikmati? Atau kita tambah marah-marahan, bentrok-bentrokan. Saudara, mari kita mempelajari kisah ini. Bahwa ternyata sebenarnya Tuhan itu ingin supaya kita itu terbuka. Bahwa akhir zaman ini kita harus lebih peka. Apapun yang terjadi, saudara lihat pemandangan, nikmati. Saudara mau melihat anak-anak saudara, tidak senang pemandangan, nikmatono. Saudara melihat uang banyak, nikmatono. Tapi bukan berarti saudara gini. Saudara selama makin merendah. Kalau saudara makin merendah, Tuhan akan memberikan yang lebih banyak. Amin. Kalau saudara bisa melewati semua yang menikmati pemandangan itu, berarti saudara akan memberikan hidup saudara akan diberikan sehasta lagi dari kenikmatan itu. Sehingga saudara mengagumi luar biasa. Itulah ciri-cirinya orang yang harus mau belajar untuk mengerti dan Tuhan itu menaruh saudara dalam proses apa. Jadi Tuhan itu tahu, oh kamu tidak suka pemandangan, tidak apa-apa. Tapi kamu lihat anak-anak syukur. Jangan amuk-amuk, jangan marah-marah, jangan kutuk-kutuk. Oh kamu tidak lihat anak tidak suka ini kerja, tidak apa-apa. Tapi begitu kamu mendapat uang, syukur dong, betul tidak? Oh terima kasih, betul tidak? Bisa tidak? Tuhan terima kasih, engkau memberikan berkat pada aku. Sehingga ada saat-saatnya manusia itu terbentur oleh sesuatu yang Allah. Sehingga semua pekerjaan semua kita coba. Saudara bisa menikmatinya dengan apa? Mensyukuri apa yang terjadi. Itulah yang Tuhan mau. Jadi saudara tidak boleh berontak. Atau saudara mulai tahu. Hei! Lama-lama saudara apa? Baik. Kemana kalau otak tidak bekerja? Orang tuh kalau sakit, dengerin saudara, sakit aja, bukan depresi. Di tempat rumah sakit 3 bulan aja, bisa jalan lebih tenang. Turun sudah sembuh, Bu, Pak, mari jalan. Bisa jalan ya Pak? Sempoyongan, betul tidak? Saya loh sudah pernah 3 bulan di tempat tidur dan terjadi katakan pulang mau anak mau mati. Saya loh. Begitu Tuhan operasi, bukan berarti saya tegap gitu. Saya sempoyongan sih, masih sempoyongan. Turun sama mama. Begitu pulih, saya mensyukuri, saya belajar proses mensyukuri, mengucapkan syukur. Jangan seperti saya sudah mengalami baru saya sadar, terlambat saudara. Coba dari kecil saya mencintai Tuhan, alangkah baiknya saya bisa mencicipi bukit dan bukit dan apa yang sama. Ini pun sudah lebih, tapi kalau saya dari kecil, apa yang saya pasti lebih bahagia, betul enggak? Kalau kebahagiaan itu bilang lebih baik enggak? Lebih baik. Ada orang di sini, enggak Bu, aku senang bahagia sih, dikit aja, coba aja banyak. Ya enggak ada saudara, betul enggak? Semua mintanya bahagia, sama. Semua orang itu sudah di akhir zaman. Mari kita belajar meniti hari-hari kita bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Pada waktu Tuhan melewati, saudara, namanya padang pasir, saudara, yang dilihatnya hanya batu-batuan, perutnya kosong. Kan saudara tahu kan? Berulang-ulang itu dikorbankan, diterangkan, dikumandangkan, wes apal, pasti itu di padang gurun, dia wes bener, 1000 tak nilai. Terus apa yang kamu alami? Apa yang kamu dapat di padang gurun itu? Embo, pokoknya Yesus di padang gurun ketemu setan, dipakai tunggalnya saudara. Itu sudah cerita. Itu sudah bisa firman Tuhan, tapi apa yang kamu dapat? Ngomong aku sangat gak ngerti kok. Ya sudah, saya dengarkan baik-baik supaya sudah bisa menjawab. Kalau nanti ada orang bilang atau anak atau mantu atau siapa cucunya, loh Pak, kenapa Tuhan Yesus di padang gurun? Kenapa
kan Tuhan Yesus tidak perlu poso, Pak. Tuhan kan jurusan apa jawaban? Buat tanya Abu Didi. Ya. Jangan sudah buka hati. Sekarang terima. Kenapa Tuhan harus ada pada pasir? Karena Dia ingin saudara kakinya menginjak bumi ini. Seberapa panasnya dan betapa menderitanya kita pasir. Tidak ada air, hanya ada tanah air. Betul enggak? Udah pernah kepanasan enggak? Sebentar aja, ini lupa 2 hari. Ini kepanasan enggak 1 hari, bisa enggak? Enggak kuat sudah. Mulai itu tadi perlindungan. Oh, panas, kuat. Minum, tidak ada air. Tidak ada apa-apa. Tuhan ini memandang kosong semua. Kosong, tidak ada tanaman, tidak ada apa-apa. Hanya batuan. Tuhan melihatnya. Tapi hatinya sedih. Dia bicara. Ya sudah. Dan dia memikirkan manusia. Kau kasihan. Mereka kalau tinggal di dalam padang pasir yang kering ini, pasti hidupnya tidak menyenangkan. Semuanya orang bilang apes. Tahu apes? Sial. Sedih hati itu. Dia duduk di batu sampai malam. Kamu bilang, ayo jangan di sini lagi. Enggak, cepatnya banyak. Dia bilang, kasihan ya Bapak. Umat kalau tinggal di padang pasir, padang yang tidak menyenangkan dia. Secara fisik perutnya lapar, secara fisik ini sudah haus, tapi dia lewati dengan kaki yang mulai meriang. Kenapa kan sudah kuat di padang pasir? Adakah malam ini kita mengalami seperti itu? Ada orang bilang, tidak kuat Bu, aku tidak kuat Bu. Tidak apa-apa, kita cuma ngomong gitu. Tapi di tengah malam jam 2, jam 3, ini kesaksian telepon saya. Wah, ya, ini laki saya punya perempuan. Ya, kenapa? Halo, siapa namamu? Siapa ini? Tidak sebut. Dan dia bilang, Bu, saya ini mengalami padang pasir yang luas. Tidak ada jawaban, tidak ada apa-apa. Bu, ya apa? Cerita pokoknya dia mengenai tentang nasib hidup dia itu dari kecil sampai sekarang tidak mengalami kebahagiaan. Itu padang pasir. Dan saudara seperti itu. Dari kecil sampai sekarang tidak ada status kebahagiaan. Terus apa yang kamu lakukan? Mengeluh. Enggak Bu, aku sudah tak putus sekarang. Ya, apa keputusanmu? Ibu, saya lagi setir Bu. Ya, apa yang kamu lakukan? Itu di depan ada truk Bu, dan truk Bu. Yang satunya itu minibus, yang satunya juga kol. Ini mungkin hebat jalannya. Tak tahu bro, nek mana aku cepat mati dan ketemu Tuhan. Iya, nek mana ketemu sudah. Namamu dicatat enggak di sana? Saya bilang gitu. Lu ya enggak tahu Bu, ibu kan tahu dunia kok. Tanya sama Tuhan, ada enggak namamu dicatat hari ini? Saya ini mencabutnya apa atau laporan berita Tuhan yang mau tinggal ini? Kan enggak mungkin sih dia. Saya ini manusia. Lu ibu kan lebih sakti daripada saya. Sakti apa? Saya juga bisa menangis, saya juga bisa sedih, saya juga bisa lapar. Sudahlah, sekarang gini aja, Pak, jangan pakai Pak, nama saya masih muda, pakai nama aja. Ya wis, namanya siapa? A, kita sebut, udah A. Ya udah A, kalian kita berdoa A. Mau apa kita? Hamba Yesus itu mati. Kita berdoa, kita doa dibuka. Singkapkan atau sumpah, bukan sementara dari kecil sampai remaja dia minum. Karena ada mungkin. Terus dia mencintai mamanya meninggal. Dia tinggal papanya. Papanya juga, maaf saudara, kacau hidupnya. Gonta-ganti, jadi dia lupa batin. Dia tidak percaya diri. Dia suka memukul orang di sekitarnya. Kalau dia emosi, dia lepaskan. Nah setelah itu, amin.
Ya Bu, sudah tahu tak Bu? Saya sudah banyak dosa, sekarang saya sudah minta ampun sama Tuhan. Seperti orang penjahat di sebelah kiri kanan tuh, karena kalau minta ampun langsung masuk surga. Itu perkara. Ya toh, itu kan kemauan. Tuhan ngelihat kamu namamu udah disebut, gimana kamu nanti gentayangan? Loh, Ibu kembalikan ke kemah perhentian. Loh, lah memangnya saya ini raja kemah perhentian tak? Dalam hati sudah, coba saya bilang begini, sekarang saya penting kamu tenang, ya. Coba kamu berhenti di suatu tempat, di persinggahan, jangan disedih-sedih. Marilah kita berdoa dan tenang. Doa lagi, sudahlah Bu, kesuwen Bu, ini loh, aku udah diberi tatin, saya udah kuat. Ingat, hidupmu itu berharga di hadapan Dia. Tapi kita ngomong, mengakhiri mereka. Jadi kalau kita cuma saya berdoa, kalau saya bilang Tuhan, biar mereka jaga itu, supaya setirnya tidak menuju ke situ. Jaga itu dunia. Sama seperti Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus melihat di padang pasir, Dia melihat tangannya dipaku, kakinya dipaku, ini kegelapan menghadang Dia, harus mati. Sesat. Tapi Dia tidak bilang ngasih kupingnya, Dia merasa kasihan pada manusia. Kalau bukan karena Tuhan tidak cinta pada kita, kita tidak melihat saya. Jadi itulah intinya. Kalau kita mencintai Tuhan, kita harus mau menderita. Karena penderitaanmu yang parah, yang paling parah itu sudah diambil sama Tuhan. Jadi kalau saudara, loh Bu, sudah ambil, berarti aku bahagia atau Bu? Loh, kamu tidak di mana? Kamu tidak di surga? Enggak. Aku tidak di dunia. Nah, itu jalan saya. Jadi saya berhenti, kita bukan debat. Dia ngeyel, kita terangkan. Kenapa kamu tidak tahan? Bebanmu itu sudah diambil. Kamu ini hanya sebagian, kekuatanmu itu kecil. Mana kekuatanmu itu cuma 80, Tuhan udah cuma ngasih 20. Dan lebih dari separuh. Kenapa kamu seperti ini? Iya, tapi aku tidak terima. Semua tidak percaya sama aku. Gara-gara aku pemabuk, apa, bla bla bla. Pokoknya jelek-jelek. Saya bilang, selama kamu punya pikiran jelek, kamu tidak akan sembuh. Hari ini, lepaskan. Ini kan juga hari ini, saudara. Selama saudara menghadapi masalah ini terus, mau pikirin terus, ya apa, aku minta sesuatu, ya apa, terus gitu. Itu iblis doktrin saudara. Sama seperti pemuda, kalau kamu terus doktrin terus, akhirnya kamu mati. Pasti itu. Lucu ngomong dulu gitu kan. Akhirnya mau mati, jangan gitu. Bukan tahu saya itu lemah, ya bimbingan aku. Ya sekarang dibimbing, kamu doa, ikut berpuasa karena kamu itu keluar masuk. Ya, itu sudah 3 jam, 4 jam. Dari jam 3 sampai jam 8. Nah, marilah kita sadar, kita kembali lagi ke dalam firman Tuhan. Jadi urapan Roh Kudus itu yang akan menuntun saudara supaya saudara menjadi dewasa. Kita melihat hari nanti bagaimana Tuhan itu menunjukkan karyanya di tengah-tengah kita. Bahkan Tuhan berkata, aku tuh ya melihat hancurnya tempat ibadah, tembok ibadah itu hancur dalam 3 hari. Apa kamu bangun kembali? Apa maksudnya? Para Farisi kan bilang, waktu Tuhan Yesus disalibkan, dicari. Kalau kamu mampu anaknya Tuhan, dan anaknya Allah, kamu kan bilang nanti dalam 3 hari kamu akan bangun bait suci. Ya apa caranya? Itu sudah perumpamaan. Bangunannya adalah tubuh, roh, dan jiwa. Tuhan tidak pernah ngajar kita sulap. Sulit langsung ayam, sulit langsung berhasil. Semua itu proses dari bawah. Mari kita sadar jalan hidup kita berbeda. Kita lihat firman Tuhan supaya saudara tahu apa yang terjadi.
Father, I pray that you give me strength to bring to pass your will in all things that lie ahead of me. Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Why is it that you are praying? You look very hungry. If you truly are the Son of God, turn this stone to bread. Satisfy your desires. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Mankind will not heed your words. This world is my domain. They have turned from you. If they do not heed my word, it is because you have blinded them to it. Yet I have come to bear the sins of many and show them the way. Well, Jesus, let me see how you trust in the Almighty Word. It is a long way down. If you are the Son of God, throw yourself off of here. For it is written, He shall give His angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. You are the father of lies. You do not stand in truth because there is no truth in you. Your craftiness has been known since the beginning. When in the garden with a forked tongue you twisted my Father's words to deceive man. You conduct that same practice now. Again, it is written, you shall not tempt the Lord your God. You know all things to come. Wars will be waged. Man will kill man in your name. Why go through this? Why suffer such a wretched death when doing so will be in vain? Doing so will not be in vain, but is the will of my Father who has sent me. Although many will deny me, all would be lost, if not for what it is I have come to do. You are the Son of God. Yet you walk the earth as a carpenter. Too low is such a place for the Creator of all things. All of this has been delivered to me. I can give you authority over it all. All power, all
all riches, all the delicious fruits of the flesh, forever. No need to suffer. No need to die for a flawed race. No blood need be spilled at all. If only you fall down and worship me. Remember your place. Who was it that saw you created? Who was it that saw you fall like lightning from heaven? Was it not I? And it is I who give authority to those who will trample your snakes and scorpions and all the power you bring forth. For it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Get behind me, Satan. Saat itu aku datang mengampirimu Tuhan. Dengan gemetar lidah bibirku mengadah, dan aku lihat salib besar di pemandanganmu. Dan aku sadari bahwa siapakah aku ini. Ya, aku berjalan tertatih-tatih menghampiri Engkau. Sungguh berat terasa. Mengangkat kepala pun tak sanggup. Dan aku ingin tinggal dekat padamu, menaruh semua harapanku kepadamu, menaruh semua kehidupanku kepadamu, sehingga aku bisa melihat betapa indahnya cintamu di tengah-tengah hidupku, Tuhan. Saat itu Engkau berbicara, melewati angin berembus, melewati kicauan burung-burung di saat pagi hari. Saya hanya berkata, terima kasih. Karena Engkau sudah memanggil burung itu untuk mengingatkan saya. Kalau burung itu bisa memuji-puji Tuhan, kenapa saya tidak bisa? Kalau angin berembus itu tidak diundang, membuat kesejukan di dalam hati, kenapa saya tidak bisa? Saat itulah, biarkanlah aku datang menghampirimu dan sujud menyembahmu, karena aku tak layak menjadi milikmu. Kami melihat jubah kemuliaan Tuhan berjalan, dan saya merasa ada kehangatan di pundak saya sebelah kiri. Dan dia berkata, Nasiha, Arosiha. Hai kamu hambaku, janganlah kamu gelisah. Bapakku di surga melihatmu. Noiti odesi. Duduklah dan dengarkanlah. Kuni tesyuh teman, netupena. Ketahuilah bahwa Rohku selalu membimbing setiap orang yang bersandar kepadaku. Nah, itu sikinema tu okenema. Karena di dalam hati ini selalu tersimpan nama-nama mereka. Bu aurasi alasikam. Sementara Bapakku selalu membuka hukini air kehidupan. Demikian juga buku kehidupan. Oi desiha, aku berkata, Bab, habarisi kenamai. Aku berkata pada Bapakku, Bapa, berilah kesempatan mereka sekali lagi. Biarkanlah jalan yang sempit ini menjadi bagian mereka. Hoi sih. Bapakku hanya memandang dengan rahmat. Itu siki. Nah itu hole itu siki maya tapa.
Dan kamu harus bisa berjuang, anakku. Karena ini adalah waktunya. Ambil waktumu untuk mengenal aku lebih dekat. Setiap tetesan air mata seorang anak Tuhan. Bapakku berkata, "Meitubi lu ugut siki niwabe namanya. Hai kamu malaikat, turunlah kamu ke bumi. Ambillah cawan. Dan tampunglah air mata mereka. Wala tu siki namanya alasika. Menjadi persembahan yang hidup. Aku sangat mencintai kalian. Lu itu sih sampaikan pada mereka. No tupin tu botu sipin namanya kala harus. Karena Allah sangat menunggunya dan mencintai kalian semua. Biarlah kalian mengenal pribadi Allah dan pribadi Yesus Kristus di dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Saudara, marilah kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan tetesan air mata kita. Dia akan menampung kita dan Dia akan membawa air mata itu di hadapan Bapa. Amin. Ada satu kuasa yang besar di mana kita menyadari bahwa hidup kita tidak ada artinya apa-apa. Mari kita melihat film atau melihat gambar di dalam firman Tuhan bahwa awan yang gelap itu selalu ada di tengah-tengah manusia. Dan mari kita sadar di dalam satu ayat yang mengatakan di sini saudara bahwa di dalam Matius 28 ayat 18 Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga maupun di dunia." Mari kita memiliki kuasa itu. Semakin kita menyadari bahwa hidup kita tidak ada artinya apa-apa. Peperangan roh akan dimulai. Kita masuk di dalam katakan batu ini adalah ganjalan hidup kita. Jadi roti ini adalah persembahan yang tidak benar, di mana itu tidak layak kita terima. Karena tidak dengan jeripaya. Karena kita tidak memakai proses. Demikian juga ke bumbung tinggi, bangunan yang tinggi, itu adalah suatu kehidupan yang tinggi, yang semuanya serba ada. Kita harus tahu bahwa itu sementara. Kemudian kita lihat lagi, alam semesta ini akan diberikan. Sepakat iblis. Kamu mau jadi kaya? Nah, ingat jangan kita ke arah pesugihan. Jangan kita memakai apapun. Mari kita sadar, lepaskan itu semua. Karena Tuhan pasti akan memberkati hidup kita. Amin. Kita sadar bahwa hidup kita adalah miliknya. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita tahu bahwa dalam firman Tuhan di sini katakan, saudara, bahwa masalah selalu ada. Namun kekuatan dari Tuhan membuat kita mampu bertahan dan mengatasi masalah. Amin. Mari kita imani itu semua. Kita akan nyanyikan lagu ini. Kau hapus air mataku. Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua, takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, ya